absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah kalau hadir semua. Langsung saja sebelum kita memulai ke pembelajaran, kita memulai pembelajaran kita sore hari ini, ada baiknya kita membacakan lafaz basmalah terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada sore hari ini dapat bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi kita pembelajaran pada sore hari ini, kita membahas tentang 3 macam, yaitu wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Nah, sebelum kita memasuki ke materi terlebih dahulu, Ayu mau tanya, ada yang tahu tentang pengertian wudhu itu apa? Ada yang tahu? Wudhu? Tidak, Bu. Bersihkan badan dari hadas yang kecil dan besar. Ya, benar. Jadi, pengertian wudhu itu sendiri adalah mensucikan badan, sebagian badan dari hadas kecil ataupun hadas besar dengan menggunakan air yang suci lagi mensucikan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita berwudu. Yang pertama yaitu rukun sah dari wudu. Rukun sah dari wudu ini ada 4. Yang pertama itu Islam. Jadi seseorang itu yang wajib berwudu itu adalah orang Islam. Sebelum melaksanakan sesuatu, melaksanakan ibadah, berarti mereka harus terlebih dahulu melaksanakan wudu. Kemudian yang kedua itu adalah mumayyiz. Arti dari mumayyiz ini adalah seseorang yang sudah bisa membedakan mana hal yang baik ataupun mana hal yang buruk. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah terbebas dari hadas kecil ataupun hadas besar. Dan yang terakhir adalah itu adalah tidak terhalangnya sesuatu untuk tersampaikan air ke dalam tubuh. Maksudnya di sini apabila adik-adik sudah mengerjakan pekerjaan, ada yang salah dalam pekerjaan itu, ada menggunakan tip X. Nah, tip X itu mengenai tangan. Kemudian adik-adik ingin mengambil wudhu kan, otomatis tip X itu yang melekat kepada tubuh itu kan agak sedikit tebal, jadi akan susah untuk air itu masuk ke dalam kulit kita tersebut. Jadi alangkah baiknya tip X yang melekat pada jari-jari atau tangan adik itu harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum memulai mengambil air wudhu. Dan juga dengan apa yang sering memakai kotek ataupun lain sebagainya itu juga dapat merusak atau tidak terjalannya proses berwudu itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu rukun wudu. Nah, rukun wudu ini ada 6. Yang pertama membaca niat, dan yang kedua adalah membasuh muka. Yang selanjutnya adalah membasuh tangan sampai ke siku, dan setelah itu baru mengusap ke bagian kepala dan membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Kemudian selain dari rukun wudhu itu sendiri, ada juga sunah-sunah wudhu, sunah-sunah yang dianjurkan dalam berwudhu, seperti membaca basmalah, terus berkumur-kumur, membasuh hidung, mengusap seluruh kepala, dan mendahulukan tangan sebagian kanan terlebih dahulu dibanding tangan kiri, dan membasuh 3 kali, dan mengusap telinga dari dalam sampai keluar, dan yang selanjutnya yang terakhir adalah membaca doa sesudah wudhu. Nah, itulah beberapa rangkaian yang harus ada di dalam proses atau tata cara berwudhu itu sendiri. Kemudian dari wudhu ini tersendiri ada hal ataupun poin penting yang harus benar-benar diperhatikan dalam berwudhu itu sendiri, yaitu adalah hal-hal yang membatalkan wudhu yang adik-adik ketahui. Buang angin. Ya, ada lagi? Ya. Itu salah satunya benar, yaitu membuang angin. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu itu ya seperti mengeluarkan sesuatu dari kubul dan dubur. Maksudnya kubul dan dubur ini adalah
kupul adalah sesuatu yang tempat pembuangan air kecil, sedangkan dubur adalah tempat pembuangan air besar. Jadi apabila seseorang yang setelah mengambil wudhu kemudian tidak sengaja mereka mengeluarkan sesuatu ataupun buang angin seperti yang saudara Popi Om bilang tadi, maka mereka wajib untuk apa? Untuk mengambil air wudhu kembali sebelum melaksanakan sholat. Kemudian yang selanjutnya adalah menyentuh bagian kubur dan ataupun dubur itu dengan menggunakan telapak tangan. Jadi apabila seseorang itu sengaja menyentuh kubur dan dubur mereka dengan telapak tangan ini, maka otomatis wudhu yang mereka lakukan itu batal dan harus mengulangnya kembali untuk mengambil air wudhu. Namun apabila seseorang itu menyentuhnya dengan balikan telapak tangan ini, maka seseorang itu tidak perlu untuk mengganti air wudhu itu tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tanpa ada pembatas. Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa bersentuhan kulit antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim apabila telah melakukan wudhu, maka wudhu yang dia lakukan itu dapat batal. Tapi tanpa pembatas ini tadi. Tapi apabila seseorang, ada juga pendapat para salafi yang lain bahwa mereka mengatakan bahwa bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan itu yang bukan muhrim itu tidak akan terjadi pembatalan wudhu, kecuali apabila mereka timbul syahwat dalam diri mereka sendiri. Dan yang terakhir dari hal-hal yang membatalkan wudhu itu adalah hilangnya akal. Maksudnya hilangnya akal di sini apabila seseorang yang sudah mengambil air wudhu kemudian mereka tertidur dan ataupun orang gila, otomatis mereka harus mengulangi wudhunya kembali. Seperti saja orang tidur kan. Nah, kalau orang tidur dia sudah mengambil air wudhu, kemudian dia sudah melaksanakan sholat, dia tidur, dan air wudhunya itu sebelum tidur itu belum batal kan. Tapi setelah dia tidur, bahwa dia tidak akan sadar bahwa apakah dia sudah buang angin ataupun tidak sengaja mengeluarkan apa. Jadi otomatis setelah dia sudah bangun dari tidurnya itu sendiri, maka dia sebelum melaksanakan sholat atau mengerjakan sesuatu untuk beribadah, lebih baiknya dia mengambil air wudhu itu kembali. Nah, mungkin itulah penjelasan tentang wudhu. Nah, kita beralih ke tayamum lagi. Nah, dari yang tayamum ini, apakah ada yang tahu perbedaan antara wudhu dan tayamum itu sendiri? Yang tahu? Ibu, Ya, wudhu memakai air dan tayamum memakai tanah ataupun debu. ya, benar. Jadi perbedaan dari wudhu ataupun tayamum itu sendiri, yang pertama yaitu kalau wudhu ini otomatis dia menggunakan air untuk bersuci itu sendiri. Sedangkan dan jika dia berwudhu itu harus bisa tahan lama sebelum dia memiliki ataupun ada hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, maka wudhunya itu masih sah sampai dia selesai. Namun berbeda dengan halnya tayamum. Tayamum ini cara bersucinya itu menggunakan debu ataupun tanah, tapi yang bersih. Dan tayamum ini juga hanya berlaku untuk sekali saja, sekali kita melakukan ibadah sholat. Kemudian kalau kita ingin misal kita ingin melanjutkan ibadah lagi, misalnya ada waktu kita sholat zuhur itu tidak ada air kan, sholat zuhur kita menggunakan ini, otomatis nanti di waktu sholat asar nanti kita harus mengambil lagi ataupun lain sebagainya. Nah, kalau persamaan antara wudhu dan tayamum ini sama-sama dilakukan untuk mensucikan diri itu sendiri. Tuh. Kemudian di tayamum ini juga sama seperti halnya dengan wudhu, memiliki beberapa ketentuan seperti rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkan dari tayamum itu sendiri. Nah,
di tayamum itu memiliki rukun tayamum. Nah, rukun tayamum ini sama saja, sampai sama dengan rukun wudhu, tapi bedanya dia hanya mengucapkan niat, kemudian membasuh, mengambil sebagian debu dan mengusapkannya ke ke muka, kemudian selanjutnya dilanjutkan ke telapak tangan sampai ke siku, dan yang terakhir adalah tertib. Nah, selanjutnya yaitu sunah-sunah tayamum. Yang pertama adalah mengucapkan basmalah, yang kedua yaitu menghadap kiblat, dan yang ketiga yaitu terlebih dahulu menepiskan debu yang kita ambil untuk bersuci itu di tiup terlebih dahulu kan, agar tidak kotor muka. Kemudian yang selanjutnya yaitu lebih mendahulukan tangan sebelah kanan dibandingkan tangan sebelah kiri, dan yang terakhir yaitu membaca doa. Dan sedangkan hal-hal yang dapat membatalkan tayamum antara lain melihat air sebelum kita melaksanakan sholat. Jadi kalau kita sudah bertayamum, namun tiba-tiba sebelum kita melaksanakan sholat itu kita melihat air, maka tayamum kita itu bisa saja batal. Namun harus digarisbawahi pembatalan tayamum itu dapat terjadi apabila air yang kita lihat itu banyak. Namun apabila air yang kita lihat itu cuma sedikit atau tidak cukup untuk kita melakukan berwudu, maka itu tidak akan membatalkan tayamum kita itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu menyentuh kubul dan dubur dengan tangan kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya yaitu segala hal-hal yang dapat membatalkan tayamum, sama saja seperti hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, itu juga termasuk dapat membatalkan tayamum itu sendiri. Dan itulah materi tentang tayamum. Jadi kalau tayamum itu misalnya kita praktek itu, kita terlebih dahulu kan membaca niat. Setelah membaca niat itu baru kita ambil tepiskan sedikit debu ataupun tanah, kemudian ditepiskan, dan itu baru diusapkan ke seluruh tubuh sini, seluruh tubuh, baru kita menekan tangan itu dari sebelah kanan dulu, dari bawah sini, tapi yang telapak tangan yang ujung sini jangan sampai kena. Jadi cuma sebatas yang ini aja, sebatas yang ini jangan sampai kena. Jadi dari bawah sini mutar sampai ke siku sini, baru diputar lagi sini, baru tangan yang ini tadi untuk sini. Nah, baru udah seperti itu, lanjutkan untuk sebelah kirinya, baru setelah itu baru membaca doanya itu. Kemudian itulah cara praktik dari tayamum itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu tentang mandi wajib. Nah, dari mandi wajib ini memiliki pengertian adalah untuk membersihkan seluruh tubuh dari segala hadas besar dengan niat tertentu. Tuh, mandi wajib dengan niat dalam hati setelah melakukan sholat ataupun sedang haid ataupun sebagainya, kita diwajibkan untuk mandi wajib. Adapun rukun sunnah dan hal-hal yang membatalkan mandi wajib itu, rukunnya dari mandi wajib itu sendiri, yang pertama niat. Setelah niat adalah membersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh seseorang itu sendiri, dan yang terakhir adalah baru menyiram ke seluruh tubuh, dan terakhirnya lagi adalah tertib. Dan adapun sunah-sunah dari mandi wajib itu sendiri, yang pertama adalah membaca basmalah, kemudian menghadap kiblat, kemudian berwudu dulunya, yaitu berwudu sebelum mandi wajib, dan mendahulukan tubuh bagian kanan dulu dibanding kiri, dan yang terakhir yaitu membersihkan segala kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu
mengapa seseorang itu harus melaksanakan mandi wajib? Apa saja faktor-faktor yang dapat membuat seseorang itu mandi wajib? Ada sama aja? Haid. Ya, terus apa lagi? Tahu Bu. Ya, tahu? Tahu. Jadi hal-hal yang diwajibkan seseorang itu mandi wajib, yang pertama yaitu haid ataupun datang bulan yang ada pada diri setiap wanita. Jadi itu juga dianjurkan untuk mandi wajib. Kemudian keluarnya air mani bagi laki-laki ataupun itu yang secara sengaja ataupun tidak, dia wajib juga untuk melaksanakan mandi secara tersadar ataupun tidaknya ya. Kemudian setelah melahirkan kemudian masa nifas, datu seseorang yang telah meninggal dunia ataupun jenazah yang akan dikuburkan itu harus dimandi wajibkan. Karena mengapa jenazah itu juga harus dimandi wajibkan? Mungkin semasa dia masih hidup ataupun semasa dia sebelum dia meninggal itu mungkin ada tidak tersengaja ada mengeluarkan mani ataupun yang dapat membuat seseorang itu mandi wajib ataupun kotoran-kotoran yang melekat dalam diri seseorang itu. Nah, itulah mengapa seseorang itu sebelum disolatkan dan dikuburkan itu harus dimandi wajibkan terlebih dahulu. Pembelajaran materi kita pada sore hari ini tentang wudu, tayamum, dan mandi wajib. Sebelum Ayu menutup pembelajaran pada sore hari ini, Ayu ingin bertanya, dari pembahasan atau pembelajaran kita mengenai 3 macam ini, apakah adik-adik ada yang bisa mengulas kembali materi yang telah Ayu sampaikan? Ya Bu. Ya, baik. Rukun wudu yaitu niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan terakhir tertib. Ya Bu. Itulah sedikit ulasan dari adik-adik tadi. Mungkin itulah akhir dari pembelajaran kita pada sore hari ini. Ayo akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.